saya harapkan kepada teman-teman milenial untuk nanti datang mencoblos pada 9 Desember. Dan terkait politik uang, saya sebenarnya mau menyindir dari pasangan RJ kok nggak pakai politik uang. Soalnya kemarin cuma sebar-sebar pamflet aja. Oh iya, iya. Terlalu jujur. Jadi nyebar pamflet, nyebar visi misi, nyebar program, kok nggak ikut-ikut bagi-bagi sembako gitu Oh ya. iya, iya. Justru itu yang saya salut. Selamat bergabung pemirsa Harian Surya, Tribun Jatim Network yang kita hormati dan kita banggakan. Saat ini kita telah bergabung kembali dalam diskusi rumah politik Tribun Jatim Network bersama saya, Bobi Kuluwai, yang secara khusus nanti dalam beberapa waktu depan kita akan membahas potensi milenial di Surabaya dan permasalahannya serta solusi yang akan disampaikan. Telah bergabung bersama kita Mas Denny Wicaksono sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Selamat bergabung Mas Denny. Ya, selamat siang kawan-kawan semua. Ya. Dan juga tokoh milenial Surabaya ini, Mas Pepeng. Selamat bergabung Mas Pepeng. Ya, selamat siang Mas Bobi dan teman-teman dari Surya dan Tribun Network. Siap. Mas Pepeng ini juga sebagai foundernya Surabaya Berenergi dan juga aktif di Creative Planner di Surabaya gitu ya. Ya, sebelum kita bergabung ke Mas Denny, kita akan lebih dahulu membahas dengan Mas Pepeng terlebih dahulu. Mas Pepeng, kita kalau bicara milenial di Surabaya ini dari sisi jumlahnya itu cukup besar ya. Besar, tapi betul. Ini berbanding terbalik dengan apa ya, semacam angka partisipasi di politik. Mereka seakan masih apatis gitu terhadap politik. Nah, yang ingin tertanyakan adalah sebenarnya apa yang menyebabkan milenial di Surabaya ini cenderung tidak tertarik gitu kepada politik, dan apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu, Mas? Mungkin bisa saya sampaikan, Mas. Yeah. Baik, terima kasih Mas Bobi. Kalau terkait angka partisipasi dari milenial Surabaya khususnya, bahkan kalau bisa dibilang hampir seluruh milenial se-Indonesia, permasalahannya hampir sama, Mas. Mungkin karena yang di politik bagi kami, teman-teman milenial adalah orang-orangnya ya itu-itu aja, gitu-gitu aja, terus programnya ya masih begitu-begitu saja. Jadi kami merasa kok nggak ada perubahan atau program atau sesuatu yang gebrakan yang signifikan yang cukup menarik minat kami untuk bisa berpartisipasi aktif dalam politik. Apalagi mungkin beberapa case sebelum pilkada juga banyak hal yang ada kaitannya dengan politis yang membuat kami, terutama anak-anak milenial yang aktif di sosial media dan juga aktif berjejaring, merasa kayak, wah ini kayaknya percuma sih kalau aku join, kita ikut berpartisipasi aktif kayaknya nggak ngefek-ngefek banget, ya gini-gini aja juga, negara juga masih gini-gini aja. Dan yang berikutnya, karena tensi politik sejak pemilu presiden yang lalu, bahkan pemilu yang pilkada Jakarta juga, itu juga membawa efek dampak negatif juga sampai ke Surabaya. Tapi syukurnya di Surabaya ini atmosfer politiknya masih positif, masih tidak ada unsur sara, masih tidak ada unsur polarisme, jadi kubu-kubuan itu masih belum ada, dan di sini masih terasa lebih positif. Jadi hal itulah yang membuat beberapa hal-hal yang negatif tadilah yang membuat beberapa milenial itu merasa apatis dalam politik. Jadi buat apa kita berpartisipasi aktif kalau ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja. Seperti itu Mas Bobi. Itu yang membuat kami dari milenial awalnya merasa ya percuma aja berterjun atau ikut serta aktif dalam hal politik. Untuk menarik mereka apa, Mas, yang sebenarnya diinginkan oleh para milenial ini untuk bisa bergabung di politik, Mas? Atau mungkin memberikan partisipasi, atau mungkin antusias gitu terhadap politik, Mas? Apa yang diinginkan, Mas? Sebenarnya kalau saya bilang yang pertama itu yang harus lebih ditekankan adalah edukasi politik, Mas. Jadi mungkin beberapa milenial ini belum mendapatkan edukasi politik yang bagus, yang relevan atau yang sesuai dengan bahasa mereka,
seringnya kan bahasa-bahasa politis itu masih bahasa-bahasa yang masih kaku, masih naratif, masih bersifat apa ya, terlalu kaku lah bagi kami. Jadi mungkin nanti bisa ke depannya ada edukasi politik yang lebih bisa menjangkau milenial, yang bahasanya simple, yang kami bisa memahami dan merasa, oh politik ini harus penting. Apapun yang terjadi, milenial harus bisa turut serta. Seperti itu. Dan yang kedua adalah dari mungkin di Pilkada Surabaya khususnya adalah dari tiap-tiap paslon yang terjun ke dalam pemilihan ini, kalau bisa menawarkan program yang realistis, program yang masuk akal, dan program yang juga mengajak kami para milenial untuk bisa berkolaborasi bersama jika nantinya beliau-beliau ini terpilih, bisa ada kolaborasi antara milenial, pemerintahan kota, dan masyarakat Surabaya. Jadi sebenarnya milenial ini kepingin aktif, tapi sebenarnya mungkin kita nggak dijangkau aja, reach-nya nggak sampai ke kita. Seperti itu. Siap. Apa Mas, isu-isu yang mungkin menarik bagi para milenial Mas, terkait dengan program-program ke depan Mas? Yang menarik bagi milenial adalah beberapa hal yang terkait, yang pertama karena di saat ini kondisi pandemi ya Mas ya, beberapa hal yang bersifat seperti creative planner atau wirausaha yang kreatif, dan hal-hal seperti startup, hal-hal seperti pengembangan sosial media atau tempat-tempat co-working space yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman milenial. Hal seperti itu yang menarik bagi kami, karena kondisi pandemi seperti ini banyak sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor lain, budaya maupun pendidikan yang terdampak dengan pandemi COVID ini. Tapi sektor-sektor tertentu ternyata itu cukup bisa stabil dan bertahan hidup dalam pandemi ini, yang rata-rata hampir berbasis online. Lah, hal seperti itu kan lebih merupakan ranah dari anak-anak milenial yang sekarang ini sedang berintis karir di situ. Jadi mungkin program-program dari para calon wali kota di Surabaya ini yang menyerempet atau bahkan fokus sangat cukup besar di sana, itu yang mungkin akan menarik minat kami. Siap. Ya, Mas Pepe. Kita balik ke Mas Denny, Mas. Mas menjawab berbagai permasalahan yang tadi disampaikan oleh Mas Pepe, sekaligus evaluasi PDI sendiri selama hampir 2 bulan pelaksanaan kampanye, Mas. Bagaimana Mas Denny? Ya, jadi kami di PDI Perjuangan, khususnya di Pil Wali Kota Surabaya, tidak hanya kemudian menjanjikan, tapi kami sudah bahkan melakukan untuk pelibatan kawan-kawan muda, kelompok-kelompok milenial ini untuk bergabung bersama kami dalam setiap proses atau kegiatan kami. Kami punya suatu sayap partai, ini organisasi yang menampung banyak kelompok anak muda. Salah satunya adalah Tarunah Merah Putih. Dan kami juga menempatkan kader muda sebagai ketua Tarunah Merah Putih dan sekaligus menjadi salah satu juru bicara dalam tim pemenangan Eri Armuji. Jadi kami tidak hanya kemudian menjanjikan nanti kalau kami terpilih akan melibatkan kelompok muda, kami akan melakukan hal-hal yang akan bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok milenial. Tapi kami sudah melakukan langkah konkret dengan mulai proses pemenangan, proses kampanye dan lain-lain, kami sudah merekrut kawan-kawan muda. Jadi ada Mas Seno ya, Mas Seno Bagaskoro ini yang menjadi salah satu juru bicara kita. Nah ini menarik sebenarnya karena memang harus diakui bahwa apatisme kelompok muda dalam segala hal kontestasi politik memang cukup merisaukan. Partisipasinya rendah, kemudian cueknya juga tinggi. Ini yang menjadi salah satu PR kita bersama. Kami di PDI Perjuangan sebagai partai politik melihat hal ini tidak boleh berlarut-larut. Kami selalu melibatkan kawan-kawan muda. Kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada kawan-kawan milenial untuk bisa bergabung, beraktivitas, berpartai, entah menjadi struktural partai, entah menjadi kader PDI Perjuangan ataupun hanya simpatisan. Kami memberi ruang seluas-luasnya, dan khususnya di Pil Wali Surabaya ini 10 tahun Pak Bambang DH memimpin Kota Surabaya, 10 tahun Bu Risma memimpin Kota Surabaya, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Mas Eri. Sudah bisa dilihat bagaimana kemudian ruang-ruang kesempatan yang diberikan kepada kelompok-kelompok muda sangat banyak. Ini yang akan terus kami pertahankan dan mungkin akan kita tingkatkan. Dan pesan saya kepada kawan-kawan muda, jangan alergi terhadap politik, karena kontestasi pilkada adalah
jalan awal untuk kemudian kawan-kawan bisa berharap sesuatu terhadap apa yang sudah kawan-kawan pilih. Siap. Bagi PDI Jawa Timur sendiri, Mas, untuk Surabaya ini seberapa seksi sih, Mas, khususnya dalam menjaring pemilih milenial, Mas? Ya, jadi Surabaya sebagai ibu kota provinsi di Jawa Timur sangat seksi ya menurut kami di PDI Perjuangan Jawa Timur, dan pasti juga bagi partai lain itu menjadi hal yang sangat prestisius, karena bagaimanapun juga Surabaya menjadi barometernya Jawa Timur, ini selalu dilihat sebagai suatu wilayah atau suatu tatanan yang sangat strategis untuk bisa mengembangkan apapun. Semua bisa diawali, semua bisa bermula di Surabaya, dan itu bisa disalurkan, dilanjutkan atau ditiru oleh kabupaten atau kota yang lain. Maka kami melakukan banyak hal di Surabaya dengan bersama-sama kawan-kawan milenial, bersama kawan-kawan muda untuk melakukan kegiatan apapun. Kami memfasilitasi. Kita sudah sering kali berkegiatan dengan kawan-kawan, dan ruang-ruang itu selalu terbuka bagi PDI Perjuangan, dan itu terbukti. Jadi kalau boleh dikatakan PDI Perjuangan Jawa Timur atau DPD sudah memberi ruang kepada saya. Saya di usia 38 tahun sudah dipercaya oleh DPD PDI Perjuangan. Halo Mas Denny. Halo Mas. Perjuangan sebagai wakil, membuktikan bahwa PDI Perjuangan tidak menganggap remeh, tapi memberi ruang seluas-luasnya kepada kawan-kawan muda yang memang ingin bergabung, beraktualisasi, berpartai, dan bermanfaat bagi rakyat, khususnya bagi kelompok-kelompok milenial sendiri. Siap. Okay. Kembali lagi ke Mas Pepeng. Mas Pepeng, beberapa waktu lalu teman-teman komunitas di Surabaya BNRJ menitipkan harapan gitu ya ke Mas Eri dan Pak Armuji. Apa Mas alasannya, kemudian apa yang disampaikan kepada mereka berdua, Mas, dari teman-teman komunitas muda ini, Mas? Baik, jadi awalnya kami adalah organisasi atau komunitas anak muda yang terdiri dari milenial influencer se-Surabaya, yang awalnya kami merasa pandemi COVID ini tuh kita belum tahu kapan selesai, karena vaksin kita juga belum tahu kapan akan bisa ditemukan, bisa dipakai. Jadi kami lebih fokus kepada banyak sekali orang-orang yang terdampak di Surabaya ini dari berbagai sektor, dari berbagai macam profesi. Dari situ kami mulai terbersit, kalau kita bergerak sendiri, kalau kita hanya anak-anak muda sendiri, hal ini tidak akan bisa memberikan dampak yang signifikan. Akhirnya kami waktu itu, Mas Bobi, kita lempar sebuah challenge kita waktu itu masih netral, jadi kita lempar challenge kepada 2 calon wali kota di Surabaya ini, dan yang menerima dan berani menerima challenge kami adalah dari paslon 1, yaitu Mas Eri Cahyadi dan Pak Armuji. Jadi waktu itu akhirnya beliau-beliau kami undang saat deklarasi, dan kami berniat untuk menitipkan harapan-harapan kami, terutama harapan kami terkait penanganan pandemi COVID-19 ini, yaitu bagaimana kesehatannya bisa tetap terjamin, bagaimana perekonomian di Surabaya bisa segera pulih, dan juga bagaimana kolaborasi antara milenial dan juga pemerintah kota Surabaya yang nantinya insya Allah jika beliau-beliau ini terpilih bisa terjadi sinergi yang sangat luar biasa. Jadi berikut itu adalah harapan-harapan yang kami serah terimakan kepada Mas Eri Cahyadi dan juga Pak Armuji. Sebatas itu ya Mas, harapan aja ya. Apakah mungkin nanti juga sinergi juga di pemerintahan apabila nanti juga terpilih, Mas? Betul, jadi nggak sekedar harapan, Mas, waktu itu. Jadi mungkin karena juga keterbatasan waktu, kami juga sempat berdialog lagi di beberapa kesempatan. Kami juga menawarkan beberapa hal, termasuk sinergi antara nanti pemerintah kota dan juga masyarakat Surabaya. Kita ambil contoh, Mas, di Surabaya itu UKM juga lumayan banyak UKM-UKM yang sedang merintis di Surabaya. Tetapi hal ini tidak bisa mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat Surabaya sendiri dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi dengan kolaborasi antara pemerintah kota yang nanti mewadahi para milenial dan juga kemampuan dari milenial ini yang rata-rata juga influencer, ini nantinya akan bisa terjadi sinergi antara UKM, influencer, dan juga pemerintah. Dengan kolaborasi 3 hal ini, kami berharap UKM-UKM di Surabaya bisa lebih dikenal, tidak hanya di Surabaya, mungkin nasional dan juga internasional. Itu baru
dalam segi UKM, belum banyak hal yang lain yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Siap. Oke Mas Epeng. Mas Denny, apa namanya, ternyata ini anak muda ini juga peduli terhadap pandemi juga Mas, juga peduli terhadap UMKM, juga berharap kolaborasi dengan pemerintah Mas. Jawaban dari Mas Eri maupun Mas Armuji gimana Mas mewadahi mereka ini Mas dalam mengembangkan dua hal tadi, mengatasi pandemi sekaligus mengembangkan UMKM Mas? Ya, jadi memang di tengah pandemi ini tidak hanya kelompok milenial atau kelompok muda, tapi dari segala segmen mengalami atau terdampak ya. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk kita pecahkan. Dan saya terus terang sangat mengapresiasi kawan-kawan berenergi untuk kemudian berjuang bersama kami, mempercayakan amanah anak-anak muda untuk kemudian nanti bisa kita kawal bersama Mas Eri dan Mas Armuji di Kota Surabaya. Nah, kami juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya, karena Surabaya tidak hanya kemudian membangun kerjasama dengan kota dan kabupaten se-Indonesia, tapi Surabaya sudah merintis dan membangun sister city dengan negara-negara dan kota-kota di luar negeri. Ini yang akan harus kita kembangkan, karena ide-ide original, ide-ide brilian anak muda ini kadang tidak sempat dipikirkan oleh senior-senior yang mungkin sudah sibuk dengan rutinitasnya. Nah, kami juga malah memberikan tantangan kepada kawan-kawan muda, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Memang dunia startup sekarang menjadi salah satu primadona. Kalau dulu zaman kita kecil mungkin tidak ada orang yang kemudian ketika Halo Mas ini. ditanya ketika dulu cita-cita umum, tapi sekarang kecil ditanya kalau besar pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang pengen punya startup yang memang kelasnya internasional dan lain-lain, dan itu yang memang hal baru yang kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghambat itu, maka kita harus bisa mendukung proses itu. Nah, terkait dengan pandemi, saya sudah melakukan rilis di beberapa media. Ini juga kita akan mencoba bekerjasama dengan kawan-kawan muda, kawan-kawan milenial untuk kita menggalakkan yang dinamakan donor plasma. Jadi ini yang selama ini agak abai, agak kurang kita masifkan. Di tengah vaksin yang belum jelas sampai hari ini kapan kemudian bisa diberikan kepada pasien positif COVID-19, ada satu ruang yang selama ini agak terabaikan, yaitu terkait dengan donor plasma. Marilah kita bergotong royong untuk bangkit bersama seluruh masyarakat, khususnya mantan-mantan pasien positif COVID-19 ini bisa dengan sukarela, dengan kerendahan hati untuk bisa menyumbangkan plasma darahnya untuk bisa diberikan kepada pasien-pasien yang masih positif, karena memang belum ada penelitian yang sangat empiris terhadap hal ini, tapi banyak tempat sudah berhasil sedikit meringankan gejala penyakit atau bahkan menyembuhkan. Dan info terakhir, stok plasma darah di banyak PMI dan di banyak rumah sakit kosong. Ayo, kami bersama kawan-kawan muda lah kita mengajak, ayo kita melakukan langkah-langkah kecil dengan hasil besar untuk kita menyuarakan agar ada masyarakat mantan penderita COVID-19 untuk bisa dengan sukarela melakukan donor plasma. Saya sudah melakukan rilis di beberapa media untuk melakukan ajakan itu. Semoga ini bisa direspon baik oleh seluruh elemen masyarakat dan mungkin bisa disuarakan lebih kencang oleh influencer muda ini. Karena ini kan jangkauannya luar biasa, ini followernya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi sekali membuat status itu dampaknya bisa sangat luar biasa. Ayo kita berlomba-lomba dan bekerjasama dalam kebaikan. Siap. Ya Mas. Kembali lagi ke masalah Pilwali ya Mas ya. PDI Perjuangan beberapa kali memberikan pelatihan terkait dengan perang udara ya Mas ya. Ya. Ini bukan hanya Surabaya tapi untuk Jawa Timur. Apa Mas target sebenarnya dari pelatihan itu Mas? Ya, jadi memang PDI Perjuangan dan mungkin juga partai-partai lain melakukan hal yang sama, melakukan identifikasi yang sama ya, bahwa hari ini tidak hanya cukup kita selesai melakukan konsolidasi ataupun penggalangan massa di level bawah atau level konkret,
terkait dengan bagaimana kami melakukan door to door, kami melakukan kampanye, kami melakukan bakti sosial dan lain-lain, tapi kemudian kalau tidak diimbangi dengan pemberitaan, kemudian penguasaan terhadap media, baik media mainstream maupun media sosial, ini akan dampaknya tidak akan bisa maksimal. Jadi kekuatan media sosial sangat kami akui hari-hari ini atau beberapa tahun terakhir ini memang dahsyat dan luar biasa. Dan kami di PDI Perjuangan juga ingin kemudian melakukan menangkap momen ini dengan baik. Kami melakukan pelatihan, kami ingin memberikan pendidikan politik dalam bermedsos, bermedia, agar tidak kemudian muncul berita ataupun statement-statement yang hoak, yang ini mengandung unsur fitnah, pemecah belah dan sara. Kami ingin bermain di media sosial pun dengan beretika dan bermartabat, karena itu menjadi hal yang harus kita pertahankan sebagai partai politik maupun sebagai masyarakat, menjaga keutuhannya. Dan dampak media sosial luar biasa, isu apapun sekecil apapun, apabila itu kemudian dimobilisasi dengan baik, maka dampaknya akan dahsyat. Beralih ke Mas Pepeng. Mas Pepeng, kalau tadi disinggung juga soal isu sara kan, atau mungkin memecah belah pihak. Kalau dari milenial sendiri gimana sih Mas selama ini untuk menyaring informasi sekaligus mengikuti berita-berita politik gitu? Tipsnya gimana Mas supaya tetap objektif gitu Mas? Oke. Jadi sesuai dengan arahan dari pemerintahan juga ya Mas ya. Ketika ada berita yang datang, kita nggak boleh langsung serta-merta menerima berita itu. Jadi kita harus saring dulu, kita cari dulu sumber beritanya ini dari mana, kita cari dulu apakah ini valid ataukah hanya sekedar dikirim atau di-blast oleh akun-akun seperti bot, akun-akun anonim yang tujuannya hanya untuk memancing keributan, memancing kekacauan. Jadi beberapa hari yang lalu juga sering terjadi kan beberapa berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar bermunculan, beberapa berita fitnah, dan kami dari milenial pun juga bekerja sama dengan beberapa elemen komunitas-komunitas lain untuk segera mengantisipasi berita-berita tersebut dengan cara masing-masing. Jadi ketika ada berita hoax, berita yang tidak benar, berita yang fitnah yang mungkin sengaja disasarkan kepada paslon yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan, itu langsung kami bantu untuk klarifikasi secara personal. Benar-benar kami tidak diminta tolong, kami tidak dikhususkan untuk menghandle itu, kami memang kerjasama. Ini adalah hal yang baik, dan orang-orang baik ini sedang diserang oleh isu-isu yang seringnya tuh wah jelek banget. Kita anak muda tahu ini akun-akun bot kita semua. Kebetulan saya juga orang IT, jadi saya analisis dulu berdasarkan, jadi saya filter dulu, saya cari ternyata emang ini akun bot, akun anonim. Jadi saya bantu blast ke teman-teman, ayo kita counter dengan narasi-narasi yang positif, kita share berita-berita yang bagus agar hal-hal negatif ini bisa segera tertutup. Jadi seperti itu. Itu trennya kapan Mas mulai naik gitu Mas selama berkaitan? Dari pantauan kami itu dari awal November mendekati akhir-akhir Desember, awal Desember ini. Jadi dari awal November hingga akhir November dan awal Desember ini pertarungan di sosial media kami pantau itu mulai habis-habisan ya. Mungkin karena sudah mendekati akhir kampanye, karena kan sudah tidak boleh lagi nanti di hari tenang berkampanye melalui off air kan. Kita misalnya kampanye melalui udara. Jadi pasti lebih babak belur di akhir-akhir ini. Dan kami pantau berita-berita semakin liar, berita-berita yang tidak masuk akal, berita-berita yang bahkan menyudutkan, salah satunya kemarin sempat menyudutkan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini, itu langsung kita counter bersama-sama dengan teman-teman influencer seperti itu. Siap. Okay. Oh iya Mas, sekalian ini, saya lihat ya teman-teman di Surabaya Berenergi juga setia gitu ya Mas, yang mengawal Bu Risma gitu kan. Betul. Bahkan ikut membela juga di medsos gitu kan. Nah, apa sih Mas pertimbangan dari generasi milenial sendiri terhadap sikap itu, kemudian selalu mengawal, termasuk ikut membela ketika Ibu Risma gitu kan gitu. Apa Mas pertimbangannya bagi anak-anak milenial ini? Jadi pertimbangannya gini Mas, kalau anak milenial itu kita pola pikirnya itu simple sih sebenarnya. Kita melihat sosok dan melihat kinerja. Mungkin beda dengan pemikiran generasi-generasi yang lain ya. Mungkin ada kedekatan-kedekatan tertentu, tapi kalau kami anak-anak milenial itu mencoba seobjektif mungkin. Kalau menurut kami sosok ini adalah sosok yang prestasinya memang luar biasa, sosok yang berkarismatik, sosok dengan segala macam prestasi dan pencapaian. Kami tidak akan disuruh pun, pasti akan membela beliau secara mati-matian totalitas. Karena
kami rata-rata anak Surabaya juga coba Mas Bobi tanya dimanapun sosial media apapun, siapa sih sosok yang paling dihargai orang-orang di Surabaya, terutama milenial, pasti jawabannya sama, Ibu Tri Risma hari ini. Jadi ketika muncul berita tersebut, ketika muncul video tersebut, itu menjadi sebuah refleks bagi kami. Ini nggak bisa, ini beliau ini adalah orang yang sudah membawa Surabaya selama 10 tahun belakang ini mencapai prestasi yang sangat luar biasa. Bukan level nasional lagi, tetapi internasional. Dan beliau ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang di sini. Maksudnya kalau ada pun pertarungan, ya harusnya bagi kami anak milenial, pertarungan antara paslon dengan paslon. Kenapa harus membawa-bawa nama Ibu Risma? Akhirnya kami secara inisiatif menggalakkan aksi untuk membela beliau ini. Bukan karena unsur politik atau apa, karena semata-mata beliau adalah ibu dari anak-anak se-Surabaya. Jadi bagaimana kalau ibu kita sendiri itu disakiti seperti itu. Jadi ya kami langsung refleks untuk membela. Siap. Oke. Dan sepertinya itu juga ya yang diharapkan untuk pemerintah ke depan ya Mas ya, keberlanjutan itu ya. Iya, betul. Itu ya Mas ya. Jadi kita kan sudah tahu dari zamannya Pak Bambang, lalu turun ke Bu Risma, bagaimana Surabaya ini sudah menjadi sangat baik. Surabaya ini menjadi sebuah kota yang kalau saya boleh menyombongkan ya, menurut saya Surabaya jauh lebih baik daripada kota-kota yang lain. Bukan karena apa-apa, karena di sini dari kerukunan, dari toleransi, dari perkembangannya itu sudah sangat maju, dan tetapi toleransi masih sangat terjaga di Surabaya. Dan saya nggak kepingin hal-hal yang sudah baik ini tuh, kami anak-anak milenial juga tidak ingin hal yang baik ini berubah, apalagi hilang. Kami berkurang aja, toleransi berkurang, hal-hal yang baik ini berkurang aja kita udah nggak suka gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh hilang, berubah, atau tidak dilanjutkan lagi. Jadi kenapa kami akhirnya mengambil keputusan untuk kita harus ikut nyemplung lah kan, kita harus ikut turun, karena saya yakin orang-orang baik yang akan meneruskan kebaikannya Bu Risma ini tidak akan bisa mencapai satu titik untuk bisa meneruskan itu tanpa dukungan semua orang. Karena hal baik tanpa dukungan bagi saya itu cuma omong kosong. Jadi semua orang itu harus bersatu padu untuk mendukung kebaikan ini agar bisa terus berlanjut sampai kepada pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Mas Bobi sempat mengatakan harapan keberlanjutan program Ibu Risma ini mewakili anak-anak milenial. Ternyata Ibu Risma dianggap berhasil di Surabaya dan ini harus dilanjutkan gitu Mas oleh pemerintah ke depan. Apa Mas jaminan yang akan diberikan oleh PDI Perjuangan untuk Mas Eri dan Armuji ke depan Mas? Ya, jadi memang alhamdulillah ya kalau memang kerja keras 10 tahunnya Pak Bambang DH, 10 tahunnya Bu Risma ini memang diapresiasi khususnya oleh kelompok-kelompok milenial, kelompok muda, karena memang hasilnya juga bisa dilihat secara langsung dan dirasakan secara masif oleh kawan-kawan muda juga bagaimana beliau-beliau ini selama menjadi wali kota di kota Surabaya. Dan ingat bahwa Pak Bambang DH adalah kader PDI Perjuangan, Bu Risma adalah kader PDI Perjuangan, Mas Eri juga sudah menjadi kader PDI Perjuangan, Mas Armuji menjadi kader PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan juga pasti akan mengawal penuh, menjaga keberlangsungan program dengan meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Maka kami juga ada di barisan terdepan untuk mengawal proses itu agar Surabaya tetap pada relnya, tetap pada jalur yang benar untuk kemudian menjadi kota yang selama ini sudah dirasakan keberhasilannya, kenyamanannya. Ini tetap kita jaga dan kami di PDI Perjuangan pasti akan menjadi barisan terdepan untuk mengawal itu dan mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat agar memang bisa merasakan hasil-hasil pembangunan secara langsung. Jadi komitmen kader PDI Perjuangan maupun partai PDI Perjuangan juga pasti punya komitmen tinggi untuk kemudian meneruskan kebaikan-kebaikan, kesuksesan, dan ini di mana-mana sudah kita suarakan bahwa keberlangsungan program Pak Bambang DH, keberlangsungan program Bu Risma akan dilanjutkan oleh Mas Eri dan Mas Armuji untuk 5 tahun ke depan. Oke, artinya partai juga nggak lepas tangan gitu ya Mas ya, ini partai pasti juga dari siapa legislatifnya Mas ya, DPRD-nya Mas ya? Ya, dari DPRD-nya maupun dari kami di struktural pasti akan menjalin komunikasi dan terus mengawal program-program yang baik dan akan memperbaiki program-program yang kemarin belum berjalan secara maksimal. Siap. Ini juga yang membuat Bu Risma juga getol ya Mas ya, turun ke daerah-daerah, kemudian aktif di media sosial juga
mengamanyakan Mas Eri juga ya Mas ya? Ya, jadi kalau di PDI Perjuangan sudah terbiasa, Mas. Jadi gotong royong itu terbiasa, baik tidak hanya Bu Risma, tapi beberapa kepala daerah yang lain, bahkan mungkin kader partai yang lain yang memang punya jaringan, punya kemudian kemampuan di Surabaya juga pasti bergotong royong. Dan ini kami ingin memastikan bahwa apa yang sudah baik untuk dipertahankan. Jadi Bu Risma juga punya tanggung jawab moral ketika kemarin melakukan program-program dan pembangunan di Kota Surabaya selama 10 tahun yang berhasil akan dipastikan terus berjalan, yang kemarin belum berjalan maksimal agar bisa dilanjutkan untuk diperbaiki oleh Mas Eri dan Mas Armuji. Jadi itu hal yang wajar di PDI Perjuangan untuk kemudian ada regenerasi kepemimpinan di masing-masing wilayah. Siap. Ya, Mas, mungkin Mas Denny terakhir Mas. Apa yang ingin disampaikan kepada generasi milenial ini jelang pemungutan suara yang kurang beberapa hari lagi, khususnya untuk menghindari politik pragmatisme, politik uang, politik dan sebagainya lah. Apa yang harus diwaspadai ini generasi milenial dan ajakan untuk memilih Mas Eri dan Pak Armuji? Ya, jadi generasi milenial ini adalah generasi yang paling paling realistis, paling kemudian mungkin paling banyak mencari informasi dan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Kalau saya dan kami dari PDI Perjuangan menghimbau kepada kawan-kawan muda, kawan-kawan milenial untuk kemudian melihat apa dan bagaimana Kota Surabaya saat ini. Kalau memang dirasa baik, mari kita pertahankan untuk Kota Surabaya tetap di jalur yang benar, dan PDI Perjuangan akan memastikan bahwa program 10 tahunnya Pak Bambang Deha, 10 tahunnya Bu Risma akan dilanjutkan dan diperbaiki oleh Mas Eri dan Mas Armuji. Nah, kemudian yang harus diingat bahwa PDI Perjuangan di Kota Surabaya khususnya tidak sepakat dengan pragmatisme dan politik uang. Ini yang harus diingat bersama, bahwa politik uang adalah awal dari tindakan korupsi. Ini yang harus diingat. Pemilih Kota Surabaya jumlahnya jutaan. Kalau kemudian seorang calon harus memberikan uang untuk kemudian terpilih, kita tinggal hitung saja berapa ratus miliar uang yang harus dikeluarkan. Nah, ketika itu sudah dikeluarkan, ya logikanya pasti akan mencari kembali atau menggolek balen kalau bahasa kawan-kawan Surabaya. Ini yang harus diantisipasi. Maka pilihlah pemimpin yang memang sudah terbukti, pemimpin yang sudah melakukan sesuatu, pemimpin yang tidak hanya menyebar janji-janji yang belum tentu terbukti dan bisa jadi janji yang mustahil. Ini yang harus diingat. Referensi kawan-kawan muda pasti akan sangat banyak. Sekarang dunia teknologi atau IT sangat mudah mencari informasi, tinggal klik di Google saja apa yang kalian butuhkan, apa yang ingin kalian ketahui, insya Allah semua terpampang di sana. Monggo untuk kemudian melanjutkan kebaikan di Kota Surabaya agar tetap berada di jalur yang benar. Siap, amin. Ya, Mas Pepeng, juga pertanyaannya sama ini, bagaimana nih ajakan untuk para milenial supaya minimal datang ke TPS dan menentukan arah pemerintahan ke depan, Mas? Baik, ini juga kita sudah himbau melalui beberapa konten kami dari beberapa podcast dan campaign kami bahwa teman-teman milenial adalah orang-orang yang mungkin akan bisa mencoblos pada 9 Desember. Karena kan pandemi COVID ini juga ya Mas Bobi ya. Teman-teman milenial ini yang kami harapkan wajib aktif untuk mencoblos dan tidak golput, karena mereka adalah golongan yang paling mungkin datang ke TPS. Karena pertama imunnya lebih bagus, kesehatannya juga terjaga, juga karena masih muda, komorbid juga nggak banyak. Jadi teman-teman kalau bisa datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti, pilih orang-orang baik, pilih orang-orang yang akan meneruskan kebaikan, karena kalau teman-teman berdiam diri, teman-teman nanti golput, teman-teman nggak milih, takutnya adalah kebaikan yang sudah ada ini tidak bisa diteruskan dan Surabaya akan mengalami justru kemunduran. Jadi saya harapkan kepada teman-teman milenial untuk nanti datang mencoblos pada 9 Desember. Dan terkait politik uang,
Saya sebenarnya mau menyindir dari Pak Sanerji kok nggak pakai politik uang. Soalnya kemarin cuma sebar-sebar pamflet aja. Oh iya, iya. Terlalu jujur. Jadi nyebar pamflet, nyebar visi misi, nyebar program kok nggak ikut-ikut bagi-bagi sembako gitu ya. Oh iya, iya. Justru itu yang saya salut. Jadi kenapa kami akhirnya memilih itu, karena kami juga sama seperti katanya Mas Dedi, kami berlogika. Jika satu paslon menyumbang 100.000, menyumbang beras, tinggal dikalikan aja berapa yang harus nanti dicari gantinya, dicari tempuannya lah kasarannya kayak gitu. Jadi kenapa kami mendukung Mas Heri Cahyadi dan Pak Armuji, karena beliau-beliau ini ya kampanye-kampanye aja sesuai dan menjelaskan visi misi program tanpa embel-embel sembako, tanpa embel-embel money politik. Jadi teman-teman pastikan pilih orang-orang yang dari awalnya sudah tidak membawa hal-hal seperti money politik atau politik-politik pecah belah, dan ayo kita dukung kebaikan ini 9 Desember nanti, jangan golput dan datang ke TPS. Siap. Siap, Mas Epeng. Ya, terima kasih Mas Epeng, Mas Denny. Kita rasa cukup Mas untuk Bobby. diskusi siang hari ini. Terima kasih Mas sudah gabung bersama kita. Terima kasih juga kepada para pemirsa Tribun Jatim Network atas diskusi hari ini. Kita gabung lagi di diskusi berikutnya dan selamat siang.